Kali ini gue akan membahas alur cerita film Guns Akimbo. Jadi gini, dunia di film ini punya ajang pertarungan bernama Schism yang dibuat sama orang yang bernama Richter, di mana Schism ini merupakan ajang pertarungan para penjahat, dan Schism ini disiarin sama Richter buat ditonton orang di seluruh dunia. Kontestan yang merupakan favorit penonton adalah wanita bernama Nix yang jago bertarung, tapi diam-diam Nix ini takut sama api dan ledakan. Kita kemudian dikasih lihat karakter utama film ini yang bernama Miles. Miles ini kerja di perusahaan game dan kalau udah selesai kerja, di tempat tinggalnya Miles suka ngata-ngatain orang di internet. Oh iya, Miles ini juga masih cinta sama mantan pacarnya yang bernama Nova. Suatu hari, Miles ngunjungin website Schism dan ngata-ngatain orang di sana sekaligus admin Schism kalau mereka nggak bener. Admin Schism tersebut lalu ngasih unjuk Miles kalau dia berhasil ngelacak IP address milik Miles dan itu membuat Miles ketakutan. Miles selalu ngechat sama Nova dan mereka janji ketemu keesokan harinya. Nggak lama kemudian, Richter bersama anak buahnya datengin Miles dan ngebuat Miles pingsan. Sementara itu, di sisi lain, Nix yang habis kelar bertarung melawan lawannya dikejar oleh detektif bernama D. Graves yang udah lama ngincer Nix. Namun di sini, Nix berhasil kabur. Nix selalu ngechat sama Richter di mana di sini Nix minta Richter nempatin janjinya, yaitu kalau pertarungan Nix berikutnya adalah pertarungan terakhir Nix di Schism. Richter pun mengiyakannya dan memberitahu kalau lawan Nix berikutnya adalah Miles. Paginya, Miles bangun dan kaget ngelihat kedua tangannya yang udah dibor dan ditempelin pistol, yang masing-masing pistolnya ini isinya 50 peluru, yang tentunya ini merupakan ulah Richter dan anak buahnya. Miles pun nyoba beradaptasi dengan tangan pistolnya dan gak lama setelahnya, dia dicat sama Richter yang ngasih tahu kalau Miles ini dijadiin kontestan Schism dan lawannya Miles ini adalah Nix. Miles juga dikasih tahu kalau dia nggak bisa ngalahin Nix dalam waktu 24 jam dan jika dia coba keluar dari kota, dia akan mati. Gak lama kemudian, Nix mendatangi Miles dan menyerangnya, tapi di sini Miles berhasil lolos. Miles kemudian pergi keluar dan dia juga diikuti oleh drone-drone milik Schism untuk disiarkan ke penonton. Miles coba minta tolong ke polisi, tapi polisi malah ngejar Miles karena ngelihat Miles nih megang pistol. Namun Miles berhasil lolos dari polisi dan kemudian dia pergi nemuin Nova di tempat mereka janjian. Miles sempat ngobrol sama Nova, tapi pas Miles coba ngejelasin tentang situasinya ke Nova dengan nunjukin tangan pistolnya, Nova langsung kabur buat nyari polisi dan ini membuat Miles panik dan kabur. Di kantor polisi, Nova mengurus masalah Miles ke D. Graves dan di sini Nova bilang kalau Miles itu aslinya orang baik. Dan Nova kemudian nyuruh D. Graves untuk membawa Miles hidup-hidup. Namun diam-diam, D. Graves menyuruh rekannya yang bernama Stanton untuk meretas HP Nova dan memaksa Nova buat mengkontak Miles. Karena tujuan D. Graves di sini adalah untuk mengejar Nix dan Nix ini lagi ngincar Miles. Jadi di mana Miles ada, kemungkinan di situ akan ada Nix juga. Miles lalu pergi ke kantornya untuk minta bantuan ke temannya yang bernama Hadley untuk mencari pelacak yang ada di dia. Hadley pun berhasil mengetahui kalau HP Miles dilacak dan dia pun bisa nonaktifin pelacak tersebut. Hadley kemudian bilang kalau Miles bisa ngaktifin lagi pelacaknya dan dia ngasih tahu Miles caranya. Namun gak lama setelahnya, Nix tiba-tiba sampai di kantor Miles dan dia kembali ngejar Miles. Mereka pun ngejar-kejaran sampai ke sebuah bangunan tua di mana di sini Miles nggak sengaja nembak sesuatu dan sesuatu itu meledak dan ngebuat Nix ketakutan. Kita kemudian flashback pas Nix kecil, di mana saat Nix bersama ibu dan kakaknya berada di mobil, mobilnya meledak. Miles melihat Nix yang ketakutan tetapi memutuskan buat nggak menembak Nix dan kabur. Miles lalu ninggalin kota dan menelpon Nova yang di sini mulai memahami situasi Miles. Namun tiba-tiba, Richter bersama anak buahnya datang dan nangkep Nova. Lalu Richter memberitahu Miles kalau Miles cuma punya waktu 5 jam untuk menghabisi Nix. Kalau enggak, Richter dan anak buahnya akan menyakiti Nova. Karena itu Miles pun balik ke kota dan dia sampai di sebuah tempat rongsokan di mana dia kembali ngaktifin pelacaknya supaya Nix mendatanginya. Dan Miles juga menelpon polisi untuk mendatanginya supaya polisi bisa menangkap Nix. Miles lalu nggak sengaja ketemu sama dua geng kriminal yang sedang melakukan transaksi di tempat rongsokan. Dan Nix kemudian tiba dan nyoba menembak Miles, yang membuat dua geng kriminal menjadi bingung dan jadi saling tembak-menembak, yang membuat keadaan menjadi rusuh. Gak lama kemudian, polisi juga datang dan sementara Nix kabur, Miles dibawa oleh D. Graves dan Stanton. Di perjalanan, D. Graves ngejelasin kalau 16 tahun yang lalu dia pernah ngehancurin geng Richter. Tetapi Richter yang gak terima ngelacak istri dan dua anak D. Graves dan ngeledakin mobil mereka. Dan yang berhasil diselamatkan hanyalah satu anak D. Graves dan anak itu adalah Nix. D. Graves selalu ngejadiin Miles umpan buat nangkep Nix dan mau gak mau, Miles harus mau. Namun Stanton kemudian ngebawa mobil ke suatu tempat yang bukan tujuan D. Graves dan Stanton nembak D. Graves dan D. Graves tewas. Ternyata Stanton ini bekerja dengan Richter dan tindakan Stanton nembak D. Graves ini merupakan suruhan Richter.
Lalu Stanton ngasih unjuk video Richter yang bilang kalau Miles cuma punya waktu 30 menit buat menghabisi Nix, dan kalau enggak maka Richter bakal nyakitin Nova. Miles lalu ngelacak HP Nova, dan ketika nyampe di lokasi tempat HP Nova berada, ternyata di situ ada Richter dan anak buahnya dan juga orang yang kepalanya ditutupin kantong yang kemudian Richter tembak. Richter dan anak buahnya lalu pergi, dan Miles yang ngira orang yang ditembak itu Nova ngebuka kantong penutup kepala orang tersebut, dan ternyata orang yang ditembak itu adalah Hadley. Miles yang kesal lalu bersiap buat balas dendam, dan oh ya, di sini Miles ini punya kemampuan menembak padahal nggak pernah latihan. Agak nggak make sense emang, tapi ya namanya film. Miles kemudian dengan sengaja ngundang Nix buat ketemu, di mana di sini dengan adanya drone milik Schism yang ngikutin, Nix nembak Miles di badan berkali-kali lalu pergi. Gak lama setelahnya, Richter nyuruh anak buahnya ngebawa jasad Miles ke markas Richter, dan pas nyampe di markas, Miles bangun dan nembak anak buah Richter yang membawanya. Nix juga kemudian datang, dan dari sini dapat kita ketahui kalau ternyata pas Miles ngundang Nix buat ketemu, Miles ngasih tahu kalau Richter lah orang yang ngeledakin mobil Nix pas kecil, dan Miles juga nunjukin ke Nix ayahnya yang tewas dan ngasih tahu kalau itu merupakan ulah Richter. Nix akhirnya mau bekerja sama dengan Miles untuk balas dendam ke Richter, dan mereka ngebuat rencana, yaitu dengan Nix nembak badan Miles yang dilapisin rompi anti peluru supaya Richter taunya Miles tewas, dan karena itu Miles akan dibawa ke markas Richter, dan dari situ Miles dan Nix akan bisa sampai di markas Richter untuk melakukan aksi mereka. Seperti yang kita lihat, rencana tersebut pun berhasil. Di markas, Miles dan Nix berhasil mengalahkan semua anak buah Richter. Walaupun di sini Nix harus mengorbankan nyawanya supaya Miles bisa mengejar Richter yang mencoba kabur dengan membawa Nova. Nah, Miles kemudian pergi ke atap gedung tempat Richter dan Nova berada. Namun di sini peluru terakhir Miles nggak mengenai Richter. Karena itu, untuk mengalahkan Richter, Miles dengan berani mendekati Richter yang terus menembaki badannya, sampai akhirnya Miles pun bisa menghajar Richter, dan dengan sedikit bantuan dari Nova, Miles berhasil mengalahkan Richter dengan menjatuhkan Richter dari atap gedung. Gue kira di sini Miles bakal tewas karena tembakan-tembakan dari Richter, tapi ternyata enggak. Karena beberapa lama kemudian, Miles yang pistol di tangannya udah dilepasin, bersiap untuk mengincar orang-orang yang mengelola Schism yang udah menyebar ke negara-negara lain. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Guns Akimbo. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.